Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ananda. Di sini saya akan menjelaskan secara detail sejarah pertanian yang ada di Indonesia. Check it out. Dahulu, Indonesia dikenal dengan julukan negara agraris, tetapi kini mulai banyak petani yang alih profesi ke bidang lain. Lantas, bagaimana sejarah pertanian di Indonesia dari zaman dulu hingga sekarang? Konon, padi sudah ditanam sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Nasi adalah makanan pokok bagi orang Indonesia. Rupanya, padi sudah ditanam sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Bukti penanaman padi ditemukan di Pulau Sulawesi selama ribuan tahun. Beras menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indonesia, ungkap Jane Gilman Taylor dalam buku yang berjudul Indonesia, Peoples and Histories. Bahkan, saking pentingnya padi bagi masyarakat Indonesia, penghormatan diberikan kepada Dewi Sri, Dewi Padi yang dipercayai oleh orang Jawa kuno dan Bali. Selain itu, bukan hanya menanam padi, masyarakat Indonesia di masa lampau juga menanam kelapa, aren, umbi-umbian, talas, bawang merah, hingga buah-buahan tropis. Bukti-bukti pun ditemukan pada relatif di dinding candi. Untuk melihat seberapa penting pertanian bagi masyarakat Indonesia, bisa dilihat dari relatif di dinding candi, seperti di Candi Borobudur dan Candi Prambanan, di mana terdapat relatif yang menggambarkan kegiatan pertanian. Ada pula prasasti batu yang menggambarkan raja yang meletakkan retribusi pada beras. Ada pula relatif di Candi Borobudur yang menggambarkan produk pertanian lainnya, seperti pisang, tebu, durian, manggis, kelapa, nangka, dan apel Jawa. Hal ini dituturkan oleh Ari Sulistyo yang menulis publikasi berjudul Ekologi Manusia dan Lanskap Desa di Indonesia pada 2 April 2014 silam. Rempah-rempah di Indonesia mulai diincar bangsa Eropa. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara penghasil rempah-rempah. Bangsa Eropa mengetahui adanya rempah-rempah di Indonesia dan mendorong mereka untuk datang kemari. Yang paling dicari adalah pala, rempah asli Kepulauan Banda, serta cengkeh, rempah yang ditemukan di Maluku Utara. Di abad ke-16, Portugis adalah bangsa Eropa yang pertama datang. Lalu bangsa Eropa memonopoli perdagangan rempah seperti pala dan lada lewat VOC di abad ke-17. Lonjakan permintaan rempah-rempah yang tinggi ini membuat bangsa asing berbondong-bondong mendatangi Indonesia. Lalu, Belanda memulai melakukan sistem tanam paksa. VOC dinyatakan bangkrut pada pergantian abad ke-19. Dengan segera, Belanda membuat Indonesia sebagai negara jajahan bernama Hindia Belanda. Secara resmi, ini ditandai sebagai periode kolonial Belanda. Pada periode kultur Tersel, ini berlangsung antara tahun 1830 hingga 1870. Sistem ini sebagian besar diberlakukan di Pulau Jawa dan sisanya di wilayah lain. Tanaman komoditas untuk tanam paksa adalah tembakau, tebu, teh, kopi, kelapa sawit, kina, dan karet. Tentu saja yang dirugikan adalah rakyat Indonesia, sementara Belanda memperoleh keuntungan. Meninggalkan sejarah-sejarah di masa lampau tentang pertanian di Indonesia, lantas apakah sekarang Indonesia masih dijuluki negara agraris? Saat kita sekolah SD dulu, kita sering mendengar julukan Indonesia sebagai negara agraris. Apakah sebutan itu masih relevan hingga sekarang? Menurut Kepala Badan Pusat Statistik PBS, Suharyanto, menyebut bahwa produk domestik bruto (PDB) tertinggi di Indonesia berasal dari sektor industri bukan pertanian. Menurutnya, sektor industri menyumbang pertumbuhan ekonomi hingga 19,66%, sementara sektor pertanian menyumbang hanya 13,53% di urutan kedua. Tak sedikit petani yang beralih profesi lain saat ini, dan semakin sedikit anak-anak muda yang ingin jadi petani. Wah, bagaimana nih masa depan pertanian di Indonesia ke depannya? Untuk itu, kita sebagai generasi muda harapan bangsa, mari bahu-membahu mewujudkan harapan petani agar ke depannya pertanian di Indonesia semakin maju seiring berjalannya waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari ujung lahan.